Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Masya Allah. Dengan kita pujinya sangat kita bersyukur pada saudara kita ini yang tenggelam perahunya di lautan ujung Pangkal Bersih sampai ke Madura. Sudah luar biasa dapat cara selamat yang puasa dengan cara gindolan gitu, pegangan dengan kalimat yang luar biasa disertai sebagai tongkat bendera merah putih Indonesia yang selalu berkaitan di nelayan itu. Jadi sangat sekali saudara kita ini yang namanya Bapak Makan sebagai pengemudi dan Pak Ilmi sebagai yang bersamanya dengan yang satu namanya Soleh ya. Sudah luar biasa. Jadi diombang-ambingkan dengan badai ombak yang luar biasa. Dari dekatnya ujung Pangkal namanya daratan Tambak Sumbalan itu, berdekatan di situ langsung diterjang badai yang sangat besar. Perahunya pecah. Ya untungnya alhamdulillah dengan ada timbo. Timbonya berapa? Satu semuanya. Timbo itu ada 3. Pegang satu semua. Bertiga itu. Dan yang Pak Makan ini sebagai pengendali, sebagai calon pemimpinnya yang pegang benderanya. Ini pun juga perjuangan dengan kekuatan, satu handalnya, pemikirannya pun juga pernah menjadi Bansel ujung Pangkal Bersih yang luar biasa. Pak Makan itu bagaimana? Sampai ada keselamatan diberikan oleh yang kuasa dari ujung Pangkal sampai kamu ke Madura itu gimana Beritanya? Iya. Ya begini, saya itu dari rumah setelah sholat zuhur Jumatan, langsung saya pergi sama kawan-kawan. Iya, Jumat tanggal 29 kemarin ya. Iya. Terus sampai Sabtu malam itu. Malam Sabtu. Ya, malam Sabtu. Sekitar jam 4 sore. Jam 8 tenggelamnya. Jam 8 tenggelamnya. Ya, malam. Sampai ke Madura itu 4 sore. Sampai datang di Madura setelah itu jam 4 sore. Terus kok sampai mengarungi dari ujung Pangkal ke Madura itu naik apa? Ya, saya itu karena melihat ada kaporit atau timba itu ada berpikir begini cerita yang sebenarnya. Dari kejadian itu kita jaring ya. Iya. Kita jaring itu sudah dapat bahannya. Ya sudah selesai. Ya. Terus tenggelamnya pukul 8 malam. Terus ikut pegangan pertama ya, memangnya kita itu santri ya. Iya. Ya harus apa yang bisa dipelajari di pondok itu ya harus diucapkan dengan kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Allahu Akbar. Dengan benderanya adanya bendera sebagai tongkat saya sebagai masyarakat Indonesia. Ya. Karena bendera merah putih itu memang luar biasanya, begini ceritanya kan sudah tahu seluruh Indonesia. Iya. Ya itu mengambilnya bendera saja pakai darah itu semua. Iya. Sampai
ya pegang ya. pegang itu sampai ya entah pokoknya saya sampai ke Madura itu entah bagaimana kejadiannya saya nggak tahu, cuma di tepi sana ya juga saya nggak bisa melihat karena Jadi sampai ke tepi Madura itu nggak tahu apa-apa sampai buta ya. iya Nah, waktu itu kena air asin itu atau kena apa, memang dibutakan saat itu dengan yang kuasa biar gak kelihatan. Tapi nyampar di apa namanya pulau pesisir yang ya, pulau yang pesisir berbatu karang itu. yang berbatu karang di Madura sekitar Madura mana itu? Lampis Lampis ya. ya. Ya alhamdulillah dengan bantuan dari orang-orang Madura yang sangat luar biasa memberikan minum, Termasuk baik ada makan, ditolong sama saudara di sana banyak semua. Sampai diganti kelambi, makan, minum, dokter dipanggilkan, itu luar biasa. Nah harapan saya bagaimanapun ada musibah yang kayak gitu, pemerintah daerah pun harus mempedulikan suatu rakyatnya, masyarakat Indonesia. Itu jadi luar biasa orang yang di di lautan ini, seorang nelayan ini adalah orang yang hanya tahu air dan gelombang yang ada. Jadi memang ya wataknya itu ya memang penuh dengan kekerasan karena menghadapi yang semacam itu. butuh mangat Nah, karena perlu makan, cara anak istri, bagaimana cara satu tanggung jawab hidup untuk mendapatkan satu pendapatan rumah tangga. Waktunya pandemi ini pun juga bukan main. Tolonglah siapapun yang memahami bisa cara untuk dipercepat untuk menanggulangi ada suatu kena musibah yang dahsyat ini yang luar biasa. Itu tidak hanya tahu-tahu saja, padahal itu psikis pun juga kena, belum apa yang lain jantung atau apanya, karena minumnya itu minum air asin, yang lainnya belum yang perahunya hancur, jaringnya hilang. Inilah suatu perjuangan daripada anak istri mendapatkan suatu penghasilan yang luar biasa, ditempuh dengan macam-macam sampai ada badai pun yang itu penting pun makan, yang ya. penting bisa makan gitu loh. Tolonglah diperhatikan. Jadi penanggulangan untuk nelayan dan sekitarnya ini ada kepedulian dari RT atau RW atau kabupaten terutama. Ini harus menjenguk bagaimana suatu rakyat saya ini ada yang musibah yang kayak gini. Sebetulnya luar biasa. Coba dari ujung Pangkal sampai Madura, jam 8 sampai jam 4 sore kayak apa? Membayangkan itu biasanya itu melepuh. Cara badan pun juga sulit gerak, tangan pun nggak gerak, kadang kaki pun kaku, itu kram. Nah itu nyandarnya ke pesisir itu pun juga nggak ada pertolongan orang siapapun. Dirinya upaya untuk bergerak dan berjalan sendiri sampai ke kampung, minta minum air putih, dikasih air putih, habis gitu ada orang yang enggan ingin cara untuk menatap wajahnya kena apa, akhirnya ditanyai, dikasih minum, dua baju, makan, nah semuanya. Nah itulah yang saya ingat-ingat yang luar biasa, saudara semacam itu. Itulah Madura. Jadi sedulur ini cara
mengalami cara kena musibah itu tidak lepas dari bendera sampai bendera merah putih itu sampai ke Madura sana. Habis gitu di pesisir itu nggak tahu akhirnya ketiduran atau gimana. Saya itu waktu itu rasanya itu tidur gitu ya tuh ya. Iya. Gitu. Jadi sudah nggak ingat lagi benderanya, terus habis gitu mencari cara jalan kaki, berangkat dan lain sebagainya. Itulah mohon diperhatikan terhadap pemerintahan setempat atau bagaimana. Begitu ya Pak Ya, Markanya. tapi yang menolong itu ya, yang peduli itu kepolisian dan dari Koramilnya. Malam itu. Oh gitu Datang ya. ke rumah saya ya. Jadi Pak Markan juga terima kasih pada TNI kepolisian Polri-nya. Ya, Koramilnya sudah luar biasa. Jadi sangat luar biasa pada masyarakat atau rakyatnya. Itulah yang saya harapkan. Terus bagaimana Pak Markan lagi? ya, perjalanannya itu setelah berangkat ya cari jalan lagi, belum sampai ke kota ya berpikir lagi Pak. Gitu ya. Memangnya kita itu boleh berusaha, yang menentukan itu semuanya Allah. Tapi saya insya Allah ada pertolongan dari, entah itu dari Allah mengirimkan apa saya nggak tahu, yang penting pokoknya saya berjalan sampai ke kota itu dekat masjidnya Mbak Kolin. Kalau di dekat Mbak Kolin itu ya. Ya. Ya berjumpa warung dan berjumpa orang jualan bakso saya itu. Iya. Tujuan pertama otak saya itu ke polisi. Jadi saya itu sangat luar biasanya itu apa? Dengan munculkan kalimat la ilaha illallah dan pegangan bendera merah putih menjadi tongkat untuk iya tongkat ibaratkan memang ya benar bagi saya walaupun nggak paham, tapi itu sebagai morse kalau memang di dalam lautan memang harus begitu, harus buat kebut-kebut, tapi itu tidak terpikirkan, tapi pergerakan untuk Bapak Markan dan kawan-kawan ini dengan benderanya itu untuk tidak mau lepas tanda gitu loh. Ya. Ya Allah, ya. Iya, ya terima kasih Bapak Markan ya. Terima kasih. Ya selamat untuk bisa jumpa lagi. Jadi yang kena psikis yang kayak gitu sembuh sekarang itu sama Pak Ilmi gitu. Iya. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.